Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTube, bersahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan. Di sini saya pribadi Bung Jepri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel sedang mengudara kembali untuk Anda dalam acara tanya jawab seputar dunia lain. Saya pribadi Bung Jepri selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada. Mohon maaf sebelumnya karena beberapa hari ini saya vakum. Saat ini saya sedang mendapatkan tugas menjaga salah satu pasien yang stroke mendadak. Mudah-mudahan beliau cepat diberi kesembuhan. Sementara ini ada di ruang ICU. Disitulah saya sempat vakum beberapa hari. Di sini saya juga masih posisi ada di rumah sakit. Walaupun bagaimana, saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk memanfaatkan waktu. Karena posisi sekarang ini juga saya masih ada di rumah sakit. Kebetulan Anda bisa tahu, ini di sini di belakang rumah sakit ini dilengkapi dengan tempat bermain anak-anak apabila ada pengunjung datang untuk menjenguk orang sakit. Biasanya suka bawa anaknya disuruh main di sini, jadi mereka akan lebih aman. Nah, seperti ini keadaannya. Kembali kepada saya pribadi, sekali lagi mohon maaf untuk sahabat-sahabat itu, bersahabat media, serta para pemirsa di mana saja berada. Semoga Anda semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada saya akan tetap melaju ke depan sesuai apa yang diharapkan oleh para pemirsa. Walaupun kemarin-kemarin memang saya sempat vakum karena sesuatu waktu yang tidak bisa diganggu mengingat adanya pasien tersebut. Kembali kepada saya pribadi, akan melanjutkan acara tanya jawab seputar dunia lain, masih edisi religi, yaitu saudara Agus yang ada di kota Bogor. Pertanyaannya mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Jepri, salam kenal, salam senggol ya. Mohon maaf Bung Jepri, saya baru kali ini menayangkan atensi saya, mudah-mudahan cepat ditayangkan Bung Jepri ya. Saya sebetulnya sudah cukup lama mengikuti acara Anda, tapi baru kali ini saya sempat. Mudah-mudahan apa yang saya tayangkan, atensi saya mudah-mudahan cepat dijawab Bung Jepri ya. Dan harapan saya pribadi sekali lagi, mudah-mudahan Bung Jepri bersama kru dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala di Radio RS yang ada di channel Sadam. Dan tetap jaya mengudara Bung Jepri, seperti yang lain sama, saya merasakan yang sama karena dapat menyerap ilmu-ilmu yang didapat dari channel Sadam. Ini cukup bagus sekali. Kembali kepada pertanyaan saya Bung Jepri. Pertanyaan saya adalah, tolong dijelaskan tentang masalah roh muslim, termasuk yang roh non-muslim. Terima kasih atas di muatnya atensi saya Bung Jepri. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk saudaraku Agus yang ada di kota Bogor ya. Terima kasih atas kehadiran Anda bergabung bersama Radio RS yang ada di channel Sadam. Kembali kepada pertanyaan Anda tentang masalah roh muslim dan roh non-muslim. Roh muslim, baik kafir atau fasik, sama-sama pada saat sakaratul maut, roh dicabut merasakan sakit. Namun perbedaannya yaitu, roh muslim pada saat dicabut tetap sakit namun mendapatkan suatu keringanan. Di sini dijelaskan bahwa manusia yang beriman, terutama manusia yang paling bertakwa, yaitu Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau juga mengatakan pada saat sakaratul maut merasakan sakit. Ada kisah dari Aisyah radhiyallahu anhu, beliau pada saat sakit, ketika merasakan sakaratul maut, beliau menyentuh tangan kanannya air yang ada di mangkok tersebut, seraya beliau meletakkan tangan yang basah tadi di jidat atau di dahi sambil mengucapkan La ilaha illallah.
illa mauti sakarat. Jadi datanglah sakaratul maut dengan hak, dengan benar. Sesungguhnya kematian itu memiliki kepedihan. Bahwasanya di surat Qaf ayat 19 firman Allah berkata, waja'at syakaratul maut dibil haq dilikaumi dalikama kunta minhu tahid. Saya ulang kembali ya. Waja'at syakaratul maut dibil haq dalika ma kunta minhu tahid. Jadi sesungguhnya kematian itu memiliki kepedihan. Kembali kepada pertanyaan saudara Agus, bahwasanya perbedaan antara roh muslim dengan roh kafir atau non muslim sama-sama merasakan sakit, akan tetapi kekurangan atau kelebihan-kelebihan pada hamba Allah atau orang muslim pada sakaratul maut sakit, rasa sakitnya akan berkurang dengan dibarengi dengan kalimat-kalimat ucapan la ilaha illallah. Anda pernah menyaksikan banyak orang apabila kita menjenguk orang sakit yang sedang sakaratul maut, pasti ada yang memandu. Disitulah letak keuntungan, baik yang sakaratul maut, si sakit maupun yang memandu sama-sama akan mendapatkan pahala lebih banyak. Bahkan yang memandu itu dilala pada saat nanti pada sakaratul maut, ada yang memandu juga akan dibantu. Sebab kita sangat disayangkan ya, jangan sampai kita pada sakaratul maut tidak ketahuan orang lain, tiba-tiba sudah meninggal. Nauzubillah, jangan sampai ya. Memang kalau kita kembali kepada masalah takdir, kita tidak tahu ya, kita matinya ada di mana ya, meninggalnya di mana, seperti apa, itu rahasia Allah ya. Harapan kita sebagai manusia atau hamba Allah selalu berdoa. Kenapa? Memohon kepada Allah agar pada saat kita sakaratul maut dengan baik, dengan diakhiri dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Insyaallah itu kalimat seperti itu akan membantu menyelamatkan kita, tubuh kita, roh kita diterima oleh Allah, dan roh kita diterima oleh Allah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada masalah perbedaan. Yang pertama tadi Islam ya. Yang kedua adalah rohnya orang kafir atau fasik. Itu akan merasakan sakitnya bukan main. Ibarat kata satu dahan pohon berduri ditarik di sela-sela yang ada kain kasa, si duri itu akan rontok. Itu ibarat kata ya, rasanya seperti apa, sakitnya bukan main. Disitulah perbedaan antara muslim atau roh muslim dan roh kafir atau roh fasik. Dengan ada satu riwayat, manusia yang paling bertakwa yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun pada saat itu merasakan sakitnya bukan main. Ada kisah nyata yaitu Aisyah radhiyallahu anhu yang tadi saya katakan. Beliau pada saat sakit, ketika sakaratul maut, beliau mengatakan, seraya mengucapkan la ilaha illallah illa mauti sakarat. Sakarat itu sakrah, kondisi tertutup akal. Sakrol, kepedihan maut. Kalau yang namanya sakroh, kondisi tertutup akalnya ya, karena sesuatu berat, karena mungkin punya penyakit atau yang lain-lain. Demikianlah saudara Agus yang ada di kota Bogor. Mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dari saya. Memang kalau kita jabarkan ada beberapa sabda Nabi dan termasuk firman-firman Allah masih ada, tapi ini sebagai satu jembatan ya untuk pengetahuan Anda. Mudah-mudahan paham adanya yang tadi saya juga sudah mengucapkan di surat Qaf ayat 19, waja'at sakaratul maut dibil haq
jannati dalika ma kunta minhu tahid. Disitulah sesungguhnya kematian itu memiliki kepedihan. Jadi kalau kembali masalah perbedaan antara roh muslim dan kafir, tentu saja kalau orang muslim akan dapat keringanan karena dibarengi dengan kalimat ucapan la ilaha illallah. Makanya biasanya kalau kita melihat orang sakit ke sana pasti ada yang memandu untuk mengucapkan kalimat-kalimat la ilaha illallah. Baik yang si sakit maupun yang memandu akan sama-sama mendapatkan pahala, dan kita yang memandu pun insya Allah pada saat kita sakaratul maut Allah akan memberikan satu kemudahan dan diakhiri dengan kalimat-kalimat Allah atau la ilaha illallah. Itu salah satu kalimat-kalimat la ilaha illallah sebagai penyelamat kita di hadapan Allah, dimasuk di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Setidaknya yang tadi dikatakan, pada saat roh kita dicabut, sakitnya bukan main, apalagi pada saat kita pisahkan antara roh dengan jasadnya, sakitnya bukan main. Tubuh tidak akan pernah sakit, tidak merasakan sakit apabila tubuh itu tidak ada rohnya, ya. Tapi kalau tubuh masih ada rohnya, kena silet pun, kesenggol pun akan merasakan, dan apalagi kena duri atau kena tusukan jarum, kita akan bisa merasakan sakit. Demikianlah saudaraku yang ada di Kota Bogor, mudah-mudahan Anda puas atas pencerahan dari saya. Karena waktu juga kami harus turun dari udara. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara sama tanya jawab seputar dunia lain. Apabila salah kata apa yang sengaja, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim.